Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas latihan ulangan bab 3 Bahasa Indonesia kelas 4. Nah, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Nah, untuk menjawab ini kalian harus membaca teks itu. Kemudian jawab soal berikut. Nomor 1. Jenis teks tersebut adalah argumentasi. Nomor 2. Perbaikan kata bercetak tebal pada paragraf pertama adalah berarti berkendara. Nomor 3. Bahaya berboncengan melebihi kapasitas kendaraan adalah pengendara dapat terjatuh karena kelebihan kapasitas. Nomor 3. Hal yang mungkin terjadi jika seseorang tidak memakai helm saat berkendara adalah ini akan ditilang dan dikenai denda yang cukup besar. Nomor 5. Konjungsi antar kalimat yang digunakan pada paragraf ketiga teks tersebut adalah sudah kita baca, yaitu oleh, karena, itu. Nomor 6. Konjungsi antara kalimat yang biasanya digunakan dalam teks petunjuk adalah yaitu setelah itu. Nomor 7. Perbedaan yang tepat antara paragraf deskripsi dengan argumentasi adalah kalau deskripsi itu berarti menggambarkan objek, sedangkan argumentasi berisi pendapat penulis. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 8. Untuk menjawab soal nomor 8 sampai 10, yaitu kalian harus membaca lagi teks berikut. Setelah membacanya, kita langsung jawab. Hal yang dideskripsikan dalam teks tersebut adalah pasar swalayan. Nomor 9. Makna kata bercetak tebal pada paragraf pertama teks tersebut adalah yaitu berkeliling, artinya bergerak, mengitari. Berarti jawabannya A. Nomor 10. Kalimat petunjuk bagi pembeli di pasar swalayan yang tepat adalah setelah membeli barang yang hendak dibeli, pergilah ke kasir untuk membayar. Berarti jawabannya A. Selanjutnya nomor bagian B. Cermati dena berikut. Kemudian dijawab. Setelah dicermati, ayo kita jawab. Kita bahas sama-sama. Kantor PLN berada di jalan, sudah jelas, Jalan Sudirman Raya. Warteg berada di sebelah toko buku. Apakah kiri atau kanan? Coba kita lihat kembali bahwa kalau misalnya kita lewat dari sini arah ke sini, berarti dia di sebelah kanan, atau dari sini sebelah kanan. Kecuali memang dari sini baru belok sini, berarti sebelah kiri. Karena kita patokannya ke sini aja, berarti dia sebelah kanan. Kemudian untuk dapat ke pasar swalayan dari panti asuhan, kamu jalan lurus lalu belok ke kanan menuju jalan Kejaksaan. Nomor 4. Untuk dapat menuju jalan gotong royong dari panti asuhan, kamu dapat berjalan ke arah timur, kemudian belok menuju arah selatan. Nomor 5. Bangunan yang berada di sebelah utara pasar tradisional adalah kantor polisi. Sekarang bagian C. Untuk menjawab, baca lagi teks berikut dengan seksama. Kemudian jawab pertanyaan berikut. Ini adalah pertanyaan terbuka. Jadi misalnya, apa pendapat penulis yang dijelaskan dalam teks tersebut? Pendapatnya itu upaya pemerintah menggunakan PJU tenaga surya dapat mengurangi penggunaan energi listrik PLN. Jadi ini adalah pendapatnya, berarti dapat mengurangi penggunaan energi listrik PLN. Kemudian pendapatnya lagi, pemasangan PJU tenaga surya lebih mudah dan efisien, katanya seperti itu. Kemudian yang bagian B, apakah kamu setuju pendapat tersebut? Setuju. Penerangan jalan umum PJU tenaga surya merupakan
sumber energi alternatif dan sumber daya yang bisa diperbarui, tidak akan habis. Kemudian yang C, apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat listrik di rumahmu? Nah, pasti kalian contohnya mematikan lampu jika tidak diperlukan dan menyalakan lampu seperlunya. Selanjutnya nomor 2, berilah awalan verb pada kata-kata berikut. Nah, kemudian buat kalimat. Contohnya yang pertama, tenaga, bertenaga. Contoh kalimatnya, kakekmu sudah berumur sehingga dia tidak bertenaga lagi. Kemudian upaya, jadi berupaya. Contoh kalimatnya, kita harus selalu berupaya meningkatkan prestasi. Kemudian perilaku, yaitu berperilaku. Contohnya, setiap siswa harus berperilaku yang sesuai dengan norma dan tata tertib sekolah. Yang ke D, hemat, berarti berhemat. Contohnya, Rasya siswa yang boros, sedangkan Tito siswa yang suka berhemat. Selanjutnya ke nomor 3. Nah, cermati 2 kalimat berikut yang untuk menjawab soal. Kalimat pertama dan kedua. Apa perbedaan isi kalimat tersebut? Nah, untuk kalimat 1 merupakan argumentasi karena berisi pendapat penulis mengenai pantai. Sedangkan kalimat kedua adalah deskripsi karena berisi penggambaran atau penjelasan tentang pantai. Misalnya di sini suasana pantai ya. Nomor 4. Masih nomor 3 bagian B. Manakah yang merupakan kalimat deskripsi? Jelaskan. Berarti yang kalimat nomor 2 adalah deskripsi karena berisi penggambaran atau penjelasan tentang suasana pantai. Selanjutnya nomor 4. Nah, cermatilah gambar di samping. Tulislah sebuah paragraf deskripsi tentang keadaan pada gambar tersebut. Nah, kita bisa membuat seperti ini contohnya. Pada gambar tersebut terdapat meja siswa, kursi siswa, meja guru, dan papan tulis yang dipajang di dinding. Kelas tersebut menunjukkan kelas yang tidak bersih dan berantakan. Sampah pun dibiarkan berserakan begitu saja dan papan tulis tidak dihapus serta kursi-kursi sangat tidak beraturan. Nah, ini adalah deskripsi. Selanjutnya nomor 5. Nah, Gambarlah Dena berdasarkan petunjuk rute perjalanan dalam teks tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini misalnya dari sini, kemudian dia ke sini, baru belok kanan, arah ke timur, baru belok kanan. Nah, di sebelah kanannya itu ada gedung olahraga, baru di seberangannya adalah ini, toko buku Eureka. Nah, contohnya seperti ini. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.